spiritual atau suara Tuhan atau voice of God yang override saya. Override itu bahasa Indonesia apa ya? Mengambil alih lah keputusan saya untuk kita batalin pendaratan. Dia tahu. Akhirnya hari itu dibilang karena ada suara yang sama. Begitu kan? Kamu siapin pesawat, kamu yang terbang lagi deh. Saya panggil orang-orang ground untuk mempercepat proses. 141 penumpang dan 7 kru. Krunya ada 7. Kami proses dengan cepat-cepat berangkat. Akhirnya kami berangkat. Jadwalnya 17.55. Berdasarkan data, sebetulnya ada datanya. Gempa dimulai di utara, di tempat yang tadi kapal itu ya. Itu daerah Donggala namanya. Gempa tuh mulai di situ tepat sesuai dengan jadwalnya Batik 17.55. Saya jadwalnya 17.55. Tetapi saya udah datang terlambat. Tetapi saya bisa berangkat lebih cepat 3 menit. Saya tutup pintu 17.52. Saya mundur, nyalain mesin, jalan lah ceritanya. Soalnya ceritanya kalau diceritain step by step tuh ada revelation dari Tuhan ya. Tapi panjang. Akhirnya kami ke landasan pacu. Kami masuk landasan. Saya selesaikan proses semuanya untuk take off. Kami take off. Di situ saya take off. Menurut saksi mata penumpang, dia bilang, Cap, pesawatnya bergeser ke kanan ke kiri. Saya di depan nggak begitu ngerasa. Oke. Saksi mata kedua di airport. Pada saat Captain jalan, ternyata gempanya datang lagi. Cap, maksud lo datang? Itu udah dari siang udah 3 kali gempa kan. Jadi saya di sana nggak ada satupun yang ngasih tahu bahwa di situ ada gempa. Karena kenapa? Orang Palu sudah biasa. Ingat, jangan suka jadi orang yang biasanya. Gue mau ke gereja JKI, gue biasanya lewat jalan situ. Pernah nggak ada tanya Tuhan mau saya lewat mana? Pernah nggak? Kebanyakan orang selalu bilang, gue udah tahu jalannya, gue udah biasa lewat sini. Sama orang Palu, kena gempa. Dia udah biasa seminggu bisa 2-3 kali kena. Oh gitu, lu kenapa nggak ada yang cerita sama saya? Di sini biasa kan gempa. Tapi dia nggak expect. Padahal Tuhan udah baik ngingetin dia bahwa gempanya, ya Tuhan udah baik ngingetin 3 kali ya, bahwa nanti ada gempa datang. Tapi orang-orang cuek aja. Habis kena gempa dia keluar, kembali lagi ke mall, gitu lagi. Jadi waktu Captain jalan, gempanya datang, tetapi belum dahsyat kan memang. Itu saksi. Yang ketiga, saksinya pengatur udara yang meninggal. Pengatur udara itu temennya di bawah, Mas Agung, dia tukeran, dia shift sore. Jadi itu dia datang kerja langsung melayani saya. Saya satu-satunya pesawat yang masih ada. Dia dipanggil sama mbak yang di bawah tugas siang. Waktu saya datang masih perempuan yang jadi pengatur udara. Mas Agung turun cepetan, gempa. Iya Batik Air masih di landasan pacu. Oke. Yang keempat CCTV. Jadi posisi pesawat saya pada saat saya jalan gempa, pada saat saya lepas landas, nah roda belakang ini impact dengan gempa yang paling dahsyat, 7,7 skala Richter. 1 detik kemudian berubah jadi 7,4. Nubuatan tentang gempa 7 skala Richter ada di Facebook saya tanggal 27. Tertulis nanti gempa 7 skala Richter, tsunami dan tanah longsor. Nubuatannya ada di Facebook. Besok dieksekusi sama Tuhan. Kenapa saya nulis itu? Yang menulis sebetulnya teman saya di Jogja. Saya menulis tanggapan tentang gereja yang di tahun 2018 ada gereja yang dipersekusi di Jambi, yang disegel. Gitu ceritanya. Saya menanggapi itu. Kenapa ya? Saya bilang ini, saya mikir sama Tuhan, kenapa banyak orang jahat? Saya tulis di situ, sebentar lagi Tuhan akan menghempaskan orang-orang jahat. Saya cuma tulis begitu. Teman saya dapat nubuatan di Jogja, ditulis di bawah situ, tanpa saya tahu. Saya cuma nulis gitu doang. Besok dieksekusi tepat sesuai dengan ditulis. Sebetulnya ada di presentasi, cuman supaya waktunya cepat aja. Jadi hari itu angka 7 itu 7,7, 7,4, 7 gelombang, 7 tanah longsor. Saya lepas landas berdasarkan komputer, ada juga datanya 18.02 detik 40. Gempanya 18.02 detik 44. Beda 4 detik.
Tetapi proses pesawat take off itu roda depan apa roda belakang yang naik? Ya depan, kalau yang belakang becak dia. Ya kan namanya take off kan gitu ya, becak. Kalau pesawat begini. Jadi pada proses take off, roda depan ngangkat itu mulai tercatat detik 40, detik 41, detik 42, detik 43, detik 44. Jadi saya kalau ingat wawancara saya di Mata Najwa, itu saya bilang detik terakhir saya ngerasain ada bencana. Jadi ternyata roda belakang saya tuh impact saya ke sini, gempanya datang dengan 7,7 perfect number. Aduh, apaan tuh? Habis. Airport landasan saya hancur. Saya mengabadikan kamera tadi laut-laut itu bukan karena saya tahu itu tsunami, karena tadi nggak jadi foto. Bro, mau nggak lo gua ambilin? Pemandangannya bagus, tadi kan nggak jadi. Iya kan, boleh. Saya videoin. Saya kalau video lagi terbang biasanya 45 detik sampai 1 menit lebih. Ini akhirnya saya cuma 11 detik dan saya yakin gerakannya pun digerakkan oleh Roh Kudus. Coba di play lagi. Itu gerakannya cuma ke sini, terus ke sana, udah. Dan saya nggak lihat gelombangnya karena saya duduk di sini kan. Panel pesawat cukup tinggi di sini. Saya duduk. Gitu. Gelombangnya tuh di sini, saya nggak lihat. Saya lihatnya pemandangan, tetapi kamera kan di atas. Jadi saya gini tuh dapat semua, lihat nih. Ini panel ini tinggi segini saya nggak lihat gelombang, ketutup. Gitu loh. Ini satu-satunya bukti otentik yang dipakai seluruh ahli. Bahkan di satelit pun nggak di-capture. Gitu. Saya tadinya ngambil pemandangan sono, bukan ini. Sampai akhirnya saya kasih ke kopilot saya, pun kami diskusi, kami nggak tahu itu apa. Sampai akhirnya kami belok ke arah Makassar. Pernah dengar cerita Sodom dan Gomora? Itu ceritanya persis. Saya dikasih kesempatan melihat Palu dihancurin dari langit, tapi saya nggak tahu. Gitu. Akhirnya kami ke Makassar. Di Makassar baru saya dikasih tahu bahwa airportnya hancur, landasannya hancur. Terus ada tsunami, ada gempa, ada tanah longsor, tanah bergerak. Wah, luar biasa, ngeri banget. Saya sampai kaget, yang bener aja. Saya buka jamnya, match banget. Di situ saya ada 2 hal. Satu, penumpang saya tinggal, makanan kru sudah dibayar, ketinggalan. Untuk menjadi saksi juga bahwa proses percepatan seperti di Sodom dan Gomora pun terjadi. Tuhan minta saya cepat pergi, tinggalin semua, cepat. Ngeri banget. Ini kesaksian tentang Palu. Tetapi penyebab sebetulnya Palu diproses sama Tuhan apa? Ada beberapa hal sebetulnya, ya. Tetapi yang paling utama, ini kalau saya boleh jabarkan, ada pertama mereka mengangkat lagi namanya tradisi nomoni. Tahu nomoni? Nomoni itu tradisi penyembahan berhala kuno, dihidupkan kembali oleh mereka. 2016 di tanggal yang sama, 28 September itu hari ulang tahun. Setiap tanggal 28 September itu hari ulang tahunnya Palu. Di setiap tanggal itu mereka mengadakan nomoni. Pernah jatuh korban, orang dimakan buaya. Ini menurut mereka, saksi mata. Saya wawancara. Di tahun 2017 kan, di tanggal itu juga ada puting beliung. Jadi nomoni itu binatang dipotong, dipersembahkan. Semua daerah-daerah itu dikasih sesajen semua. Untuk kesuburan, untuk untuk kesuksesan daripada hasil panen atau hasil ekonomi apa segala. Gitu. Manggil roh-roh dewa-dewa laut. Gitu. Nah, di tanggal yang sama 2018 terjadilah ini. 2019 saya bilang sama gereja-gereja, sama pemerintah untuk menghentikan nomoni. Karena saya bilang, Anda mau bencana seperti apa lagi? Gitu ya. 2019 ditiadakan, 2020 ditiadakan. 3 tahun mereka adakan, sekarang sudah nggak ada. Itu salah satunya. Kedua, ada 10-11 hamba Tuhan dibantai di daerah Poso Palu. Ketiga, daerah garis keras termasuk Poso, Tentena, Palu, pusatnya ISIS waktu itu ada di situ. ISIS cabang Indonesia tuh yang benderanya hitam, yang ada apa tuh?
Iya, saya lihat sendiri sih kantornya udah hancur. Ya, yang ketiga banyaknya pelacuran, banyaknya LGBT, narkoba, judi apa segalanya. Yang kelima, banyak kampung-kampung Kristen beralih. Yang keenam ini yang paling parah. Siapin Yeskiel 3 ayat 18. Gereja membiarkan semua itu terjadi. Perjudian, gereja gak buat apa-apa. Iya gak? Narkoba, gereja gak buat apa-apa. Kampung Kristen pindah ke sono gak buat apa-apa juga. Ada acara nomoni, orang-orang gereja jemaatnya ngeliatin dari jauh, kan festival. Pada nonton. Bukannya dia tajem doa. Setidaknya gereja kumpul bareng-bareng. Gereja ayo kita kumpul, kita tulis surat ke pemerintahan, kami menolak acara nomoni, penyembahan berhala. Enggak, nikmatin juga gitu. Itu reason utama yang saya pelajari, saya layani, saya interview. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, orang berdosa, engkau pasti dihukum mati. Ini kata Tuhan ya. Dan engkau, kata Tuhan, dan engkau tidak memperingatkan dia, tidak berkata apa-apa untuk memperingati orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Mereka pasti binasa. Tetapi baca keras, Aku akan menutup pertanggungjawab atas nyawanya daripada gereja, jangan euforia dengan ritual. Ritual itu menjadi harum pada saat kau nyata di dalam hidupmu di luar sana. Dibawa ke tempat ini mesbah, Tuhan lihat buah-buahmu. Ya guys, di luar sana mereka butuh kebenaran. Di luar sana COVID, Anda pakai masker, Anda pakai sanitasi, tetap engkau harus keluar dan melayani mereka. Enggak usah takut. Ya. Mau sukses hidup di hadapan Tuhan? Kuncinya cuma satu. Kita bangkit berdiri, Mazmur 23. Maaf saya kepanjangan, tapi sebetulnya saya pengen lebih panjang lagi. Udah kayak keluarga Bu di sini, enak Bu. Saya senang. Saya nggak suka gereja gede-gede. Tahu nggak kenapa gereja itu? Masih ingat? Jangan menjauhi persekutuan ibadah. Tetapi ibadah yang kayak apa? Jangan ambil rata aja. Ibadah kayak apa? Ibadah yang berkualitas, ibadah yang menghasilkan kebenaran, ibadah yang berbuah sangat jelas di hadapan Tuhan. Bukan perkumpulan-perkumpulan ibadah biasa. Enggak. Jadi kalau Anda datang kepada suatu gereja dimanapun ibadahnya gitu-gitu aja, enggak. Bukan itu yang Tuhan mau. Tetapi engkau adalah orang-orang yang sejati. Ya, membuahkan, ada hasilnya benar gitu. Ya, Mazmur 23 ayat 4 ini menjadi dasar saya di Palu dan COVID kemarin. Ada lagunya kan? Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, tak akan gentar untuk melangkah, sebab engkau beserta. Kekelaman aku tidak takut. Bahaya, ini suatu deklarasi. Sebab engkau besertaku gadamu dan tongkatmu, firman, pengajaran itu menjadi yang menghibur aku. Kuncinya cuma satu kalau engkau pengen sukses hidup di hadapan Tuhan. Rela diproses, rela dibentuk. Kau sakit, bilang sama Tuhan, gak apa-apa aku sakit, tapi dibalik ini ada rencana apa. Jangan dikit-dikit latah. Tengking dalam nama Yesus. Engkau gak akan pernah bisa lihat tangan Tuhan. Bilang sama Tuhan, bawa aku ke lembah kekelaman Tuhan, supaya aku bisa lihat tangan Tuhan yang hidup. Kalau Anda tidak pernah berani, tidak pernah rela, engkau gak akan pernah lihat. Tuhan jadi semu, engkau jadi bosan ibadah. Percaya sama saya. Engkau harus mengalami dinamika bersama Tuhan yang nyata. Mau tahu? Apa yang kau dapat, praktekin di luar, engkau akan lihat.
Amin. 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 Kalau nyanyi